Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Semoga teman-teman maupun pemirsa diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di sini saya akan berbagi tips atau cara perbaikan aki, dimana untuk kondisi aki ini berbeda dari sebelumnya atau tergolong langka. Tergolong langka, dan ini baru pertama kali saya temui. Untuk kondisinya bagaimana, simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe serta tombol notifikasi untuk melihat video terbaru dari saya. Salam sukses. Untuk kondisi aki ini adalah kapasitasnya 12 volt 3,5 Ah, punyaan produknya ini. Seperti ini, kapasitasnya 2,5 Ah, dan di sini ada beberapa metode pengisian dari aki ini. Mode normal 0,4 ampere 10 jam, kemudian pengecasan metode pengisian cepat 3 ampere 30 menit. Ini. Dan untuk kondisi aki ini, ini berbeda dari yang lain, sudah ada di thumbnail saya, di thumbnail di video ini. Untuk kondisi aki ini bagian bawah sebelah kiri, kita bisa lihat untuk kondisinya seperti ini. Ini menurut pemilik, ini adalah punyanya teman saya. Untuk kondisi atau awal kronologi dari sebuah aki ini kita bisa lihat dengan mudah untuk melihat prosesnya atau melihat dari kasus aki ini. Kasus aki ini dimana saat beberapa bulan ini, untuk kondisi akinya beberapa bulan dipakai di motor, kemudian dilepas, dan setelah itu ditaruh di ruangan, dan kemudian terjadilah kasusnya seperti ini. Ini adalah digigit tikus, sampai seperti ini, digigit tikus. Teman-teman, tanpa berlama-lama, untuk proses perbaikannya simak terus, semoga bermanfaat. Untuk di sini kita bisa lihat kondisi dari plastiknya. Ini di sini sudah berlubang atau bolong. Tentunya jika seperti ini, jika seperti ini terjadi pembukaan di dalam pajelnya. Semoga nanti ini bisa normal kembali, dan saya akan coba untuk menutup bagian sini, yang penutupnya sini, supaya lebih rapat. Saya persiapkan solder 60 watt. 60 watt, solder 60 watt. Ini saya posisikan kameranya dulu. Teman-teman, maaf untuk kondisinya seperti ini di ruangan kerja saya. Sambil nyantai kita berbagi pengalaman. Untuk selanjutnya di sini saya persiapkan plastik penutup dari aki yang sudah tidak saya gunakan. Penutup bagian atas ini, karena ini karakter dari plastiknya itu sama, jadi kita manfaatkan. Plastik apa saja, yang penting itu lebih lentur. Ini kita gunting, kemudian kita solder di bagian sini. Saya dekatkan dulu. Ini untuk pelajarnya kelihatan, teman. Untuk pelajarnya ini platnya, ini
Kalau abu-abu ini biasanya yang warna positif, oke, warna, maaf, untuk abu-abu ini warna negatif, oke. Ini kalau yang agak hitam itu warna positif, tapi di sini untuk untuk pelajarnya ini masih ada tisunya, masih aman. Oke, semoga aman dan kita lihat nanti hasilnya. Oke, saya siapkan solder yang 60 watt, kita panaskan seperti ini. Oke, sampai benar-benar menutup rata pada bagian-bagiannya. Ini jika teman-teman tidak ada penutup aki seperti ini, plastik seperti ini bisa menggunakan alternatif lain, menggunakan lem tembak lilin yang warna putih. Ini juga bisa. Kita lelehkan seperti ini, benar-benar meleleh di antara plastik yang di akinya sama plastik yang kita tambahkan. Kita ratakan semuanya. Oke, kita ratakan semuanya. Ini maaf ada suara agak berdenging. Ini adalah suara dari alat untuk perbaikan aki desulfator yang di video saya sebelumnya, dimana untuk desulfator itu adalah berfungsi untuk penyerapan arus penyimpanan aki supaya lebih besar lagi atau meningkat. Jadi bergetar atau getaran elektronik sehingga bisa merontokkan kerak-kerak atau kotoran pada pelajal aki yang menyebabkan sulitnya masuk dari arus pengisian. Jadi dengan desulfator ini kita usahakan supaya arus penyimpanannya itu lebih menyerap ke pelajarnya sehingga arus yang dikeluarkan itu lebih besar. Untuk plastik dari asli bawaan aki seperti ini cepat kering, menutup rapat, dan tergolong mudah dipanaskan, mudah dibentuk, menempel dengan rapat. Ini kemudian yang bagian sini kita rapikan lagi. Sebentar, dari sini kita rapikan lagi. Dan untuk kasus dari aki ini karena berlubang, terus posisinya di bawah, jadi aki ini di dalam pelajalnya karena ada tisu, dimana tisu itu bisa menyimpan air aki dari bawaan pabriknya. Jadi saat dilubangi oleh si tikus, dan karena posisinya di bawah terdapat gravitasi sehingga air aki di dalamnya sini, air akinya itu keluar semua atau habis. Tapi di sini saya akan coba untuk memperbaiki, dikarenakan aki ini
kita bisa lihat dari kondisinya, ini rupanya agak lama untuk akinya, atau kondisi dimana aki ini kita bisa lihat dari kondisi fisik. Semakin lama aki yang kita taruh itu tentunya banyak debunya. Ini kita tambahkan. Oke. Kita tambahkan seperti ini. Oke, teman. Ini kita rapikan dulu. Kita tutup rapat, kita tambah lagi sampai benar-benar tebal. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah saya solder seperti ini, dan maaf untuk videonya tidak full ini karena prosesnya lumayan, sekitar 20 menit harus benar-benar rata dan menyatu seperti ini. Ini saya pastikan tidak ada kebocoran di antara plastik-plastiknya yang sebelah sini. Oke, ini sudah menjadi satu atau sudah meleleh. Ini kita bisa ulangi lagi jika terjadi kebocoran. Oke, dan untuk selanjutnya, tahap selanjutnya di sini untuk kondisi aki ini kita bisa melihat dari di dalamnya sini apakah masih bagus atau sudah mengalami masalah, karena tadi seperti ini kondisinya. Ini kita goyangkan seperti ini. Oke, kita gerak-gerakkan seperti ini, tidak ada suara sama sekali. Dipastikan di dalamnya ini masih keadaan baik atau tidak terjadi kerusakan baik putus maupun keropos. Oke teman, di sini kita bisa lihat penutupnya ini benar-benar belum dibuka. Ini asli bawaan dari pabrik terus ini, dan masih kuat. Di sini saya akan buka dari penutupnya. Oke, kita buka. Saya buka. Oke. Kemudian saya sil penutupnya, saya lepas. Oke, ini saya lepas ke 6 lubang. Oke. Oke teman. Oke, di sini saya akan coba untuk membalik dari posisinya, apakah ada airnya. Oke, tidak ada airnya atau tidak ada air akinya, dikarenakan sudah diserap di dalam tisunya, di setiap plat selnya di dalamnya. Dan di sini kita bisa melakukan tahap selanjutnya. Kita siapkan kabel dan lampu seperti ini. Kita pastikan kondisinya seperti ini, menyala. Tidak menyala atau tidak ada arus sama sekali. Menyala. Bentar, menyala. Mau menyala tapi perlahan teman. Tidak langsung terang. Setelah saya coba beberapa kali ini baru terang seperti ini. Seperti itu untuk kasusnya.
Dan di sini saya melihat dari kondisi di voltasenya, ini paling penting atau cara yang sangat bagus sekali untuk aki 12 volt. Kita lihat voltasenya. Oke, setelah diberi beban itu 11,3 11 volt. Oke, ini untuk menurut pengalaman saya untuk aki yang 12 volt untuk kondisi ini setelah diberi beban ini masih di atas 11 volt. Ini berarti kondisi di pelajarnya di dalamnya ini masih utuh, karena untuk aki ini sebelumnya itu masih tergolong baru, jadi tidak ada kerusakan yang lain pada pelajarnya. Di dalamnya ini setelah mengalami berlubang atau dimakan tikus, ini juga bisa menyebabkan plat di bawah tadi ini terhubung langsung antara plat positif dan negatif. Ini juga mempengaruhi dari akinya itu sendiri yang bisa menyebabkan short atau konslet pada kedua bagian kutub positif dan negatifnya. Ini juga kita bisa melakukan pengecekan untuk jika mengalami kondisi seperti ini. Jadi kita bisa lihat kondisinya dari sebelumnya. Untuk pelajarnya, apakah pelajar yang satu berwarna abu-abu dan yang warna merah itu gandeng menjadi satu. Itu kita bisa memberi tisu atau penyekat supaya tidak terhubung, dan kita bisa ukur dari voltasenya. Dan untuk voltase yang masih bagus atau tergolong normal, karena di sini akinya dalam kondisi aman atau kondisi baru, ini belum lama, sekitaran mungkin 6 bulan, jadi voltasenya masih 12 volt. Tadi saat diberi beban itu 11,4 volt. Saya coba beri beban lagi. Cuman 8 volt, 9 volt. Ini melemah dari kondisi selnya dikarenakan sudah lama ditaruh dan terjadi kebocoran pada air aki, atau air aki di bagian kiri ini sudah kosong. Jadi perantara antara kutub di pelajarnya yang bagian dalam ini sudah mengering karena tadi berlubang, karena gravitasi tarikan ke bawah. Jadi posisi air akinya itu langsung keluar pada daerah yang berlubang, seperti itu. Dan di sini sudah saya persiapan air aki yang biasa. Ini saya tambahkan di lubangnya. Ini saya tes, saya masukkan seperti ini, saya sedot. Ini benar-benar kosong. Ini saya sedot. Saya sedot. Ini benar-benar kosong, tidak ada air akinya. Yang sebelah sini ini kosong. Itu kita tambahkan sedikit saja. Kita mentokkan, kita angkat sekitar setengah senti, kemudian kita sedot. Ini kita tambahkan, kita sedot setengah senti seperti ini. Ini sudah cukup. Kita ulangi beberapa kali. Ini karena saat ditambahkan air aki pada aki kering seperti ini, dimana untuk air aki yang dimasukkan ini langsung diserap oleh tisunya, diserap ke semua bagian tisu di dalam penyekat pelajarnya, sehingga ini sudah cukup untuk menambahkan air aki di dalamnya. Tambahkan seperti ini. Jika terlalu banyak kita bisa kurangi, dan ini berpengaruh sekali saat kita tambahkan air aki yang terlalu banyak. Ini bisa menyebabkan keluarnya
atau tumpahnya air aki saat dipakai di motor maupun saat kita cas pada proses perbaikan. Oke, kita sedot ini karena terlalu banyak, sedot seperti ini. Benar-benar cuman sedikit karena sudah menyerap dari pelajalnya, maaf, dari air akinya ini sudah menyerap ke dalam tisunya. Jadi di sini kita cukup, oke, kita tambahkan air aki, oke, kemudian kita biarkan beberapa saat, 2 atau 3 menit. Oke, setelah itu kita cek, kita naikkan sedikit di sedotannya ini mentok, kita naikkan sedikit sekitar 0,5 cm atau 5 mili. Oke, kita tambahkan seperti ini, kemudian kita sedot seperti ini, sudah cukup. Dan di sini saya akan menutup dari silnya. Oke, karet-karetnya kita tutup. Dan di sini untuk voltasenya 12,57, ini sudah kembali normal ke voltase puncaknya dari aki 12 volt yang hubungan terbuka seperti ini. Ini tidak terbebani arus ataupun dilakukan pengisian. Oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini sudah saya pasang dari karet silnya, lalu valve-nya. Kita solder untuk penutupnya. Oke, penutupnya kita solder, kita posisikan semula. Oke, do not open-nya untuk posisinya seperti ini. Kemudian oke, kita rapikan, solder. Solder ujung-ujungnya dulu. Pastikan rapat semuanya, kita sambil tekan, kita solderkan di seluruh bagiannya sini guys. Oke, sini sama untuk bagian sini. Solderkan dulu. Jadi kita bisa melakukan perbaikan seperti ini tanpa harus membongkar. Kita tes apakah ada arusnya atau bisa menyalakan lampu. Ini kita tidak perlu melakukan pembongkaran pada aki kering seperti ini. Oke, kita tidak perlu gergaji, kita cukup tambahkan air aki. Oke, dan untuk selanjutnya di sini saya akan lakukan pengecasan atau perbaikan untuk aki yang ini saya pastikan jarang dipakai atau lama tidak dipakai. Ini ada triknya tersendiri yang biasa saya lakukan. Oke. Di sini sedang melakukan perbaikan pada aki kering 12 volt
yang aki kemarin itu bermasalah terus. Ini lakukan proses perbaikan menggunakan desulfator. Oke, seperti ini saya pasang sambil saya cas. Dan untuk arus pengisiannya itu kecil sekali, 300 mA 350 mA atau 0,35 ampere, jadi sangat kecil. Oke, saya lepas dulu casnya. Oke, untuk pengecasannya saya menggunakan voltase 14,6 dengan arus 3,5 dengan arus 350 ampere miliampere 350 miliampere. Oke, seperti di sini. Fokus. Oke, 0,4 di sini 400 miliampere. Oke, 400 miliampere. Oke, kita sambil cas, kita setel. Dan di sini untuk voltasenya ini 12,9 naik ke 13,1 volt. Saya naikkan ke 400 miliampere. Oke, seperti ini. Arus pengisiannya itu 0,4 ampere dan voltasenya naik 13,7. Oke, ini untuk kondisi yakini kita bisa lihat dari voltasenya langsung naik. Oke, naik ke 13,4. Dan untuk naiknya voltase itu sangat lama sekali atau lambat sekali, karena terjadi penyerapan yang kecil sekali atau aliran arus ke dalam pelajarnya, dimana untuk arus pengisian dari sebuah aki adalah dari kutub positif menuju kutub negatif. Oke, itu. Oke, dan untuk kondisi seperti ini, untuk aki yang normal ini biasa saya melihat dimana untuk jika sudah penuh akinya, jika sudah penuh itu saya setting tadi 14,6. Jika sudah penuh 14,6 dan arus pengisian pada aki yang kita perbaiki itu mendekati 100 mA atau arusnya menurun dan voltasenya itu 14,6. Ini masih 0,36 miliampere, jadi ini belum sepenuhnya penuh. Jadi saat arusnya ini penuh, oke, arus akinya ini sudah bagus, itu nilai ampernya menurun. Dan jika aki masih kosong, oke, voltasenya naik dan arus pengisiannya juga naik. Oke, dan jika sudah penuh, ini voltasenya full di 14,6 dan arus pengisiannya itu menurun mendekati 0. Dan tentunya untuk kondisi dari fisik aki, dimana saat dilakukan perbaikan itu dalam kondisi berhasil atau normal lagi, ini kita bisa ketahui dari fisik atau plastik yang saya pegang ini tidak terjadi panas atau berada di suhu ruangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi, dan terima kasih atas luang waktunya. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Dan untuk alat casnya ini menggunakan adjustable, dimana di sini bisa disetel dari voltase maupun ampere meternya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.